Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Amma ba'du. Acara pengajian silaturahim dan halal bihalal keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Watan Sepit, Jumat 7 Syawal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 April 2023 Miladiah, segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Agar lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan Fatihah dan Shalawatun Nahdlatain yang akan dipimpin oleh Yang Terhormat Bapak Haji Mursidin Hazet SAG. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para jamaah pengajian yang kami muliakan, sebelum acara kita mulai, kita awali dengan pembacaan doa sholatul nahdlatain yang kita awali dengan pembacaan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sa'iril anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim kirami ajma'in. Al-Fatihah. لصاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد العنفلاني ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. الحمد لله. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضين وللنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada selanjutnya li sahibil waqti wa li sahibil hajah. Al-Fatihah. Pada terakhir kita niatkan mudah-mudahan kita semua dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan atas nama pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Wathon Sepit akan disampaikan oleh Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Wathon Sepit yang terhormat Bapak Hasan Mazini KH SPDI. Kepada beliau kami haturkan. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak Dewan Guru, Dewan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin N.W.Spit yang hormati, segenap pengasuh dan pembina dan para asatidz Pondok Pesantren YPPA Al-Amin N.W.Spit yang hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang menghadiri acara silaturahmi niki yang hormati. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan kembali apa yang menjadi tradisi kita sejak zaman orang tua kita dulu. Para orang tua kita mengajak kita setiap selesai Idul Fitri kita melaksanakan halal bihalal, ya. Tapi kalau dulu tanggal 1 dilaksanakan tanggal 1 Syawal, selesai sholat Id di masjid kita masing-masing kita adakan di madrasah yang dulu biasanya di Sanawiyah. Tapi kalau dulu kenapa bisa begitu? Ya karena Sepit masih jadi induk, bukan induk desa, ya, tapi induk keluarga. Jadi sak tutu gili to pandang titu induk, cabang untuk madrasah lain. Jadi ketika diadakan halal bial halal, semua datang ke Sepit ini, ke madrasah kita untuk bertemu, untuk datang saling bermaaf-maafan, ketimbang lelah ngelining rasa lain. Kumpul di satu tempat kita bermusafahah. Sebab hadis Rasulullah, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yattariqa. Tidak ada dua orang muslim yang bertemu kemudian bermusafahah kecuali diampuni baginya dosanya sebelum dia berpisah. Nah, mudah-mudahan dengan halal bihalal ini kita bisa menghapus dosa kita lewat kita bermusafahah. Kemudian perlu dipahami oleh para jamaah muslim bahwa halal bihalal ndek narak sunnah lain, ndek narak tegawe, ya. Hanya di Indonesia ada halal bihalal. Ini kehebatan muslim Indonesia. Ini tradisi yang baik, sunnah yang baik, ya. Karena kita berkumpul berjamaah untuk saling bersilaturahim, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa kita dianjurkan untuk selalu bersilaturahim. Ini tentang halal bihalal. Jadi walaupun banyak orang yang mempertentangkan masalah bid'ah
untuk kita tidak perlu kita dengarkan, ya. Karena ini adalah bid'ah hasanah. Sebab berjamaah saja dia sudah mendapatkan kebarokahan. Kemudian dalam halal bihalal niki tentu kita berharap kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lewat kita saling bermaaf-maafan. Lagu nendek marak istilah dengan nanti jak mulai oleh nol lah, nendek mulai. Nendek mulai nol nani sampai harap kita usahakan nol lah mulai. Nendek ro mesti mulai. Kena mulai je harap sikit 2 3 4 sampai satak siu lah. Jadi kita usahakan dari sekarang sampai seterusnya untuk kita berusaha berbaik, berbuat baik sesama kita dari manapun kita, dari golongan manapun kita, yang penting muslim, mukmin, insyaallah. Tentu kita sangat mengharapkan nendek narak baik. Siapapun yang telah menyatakan la ilaha illallah nendek nama narak baik bau tekan di api neraka kan yau ni terberdoa. Astaghfirullahalazim li walidayya wa liman lahu haqqun alayya li jami'il muslimina wal muslimat. Sila kita hayati makna doa niki. Jadi muntuah girang amalan tiap selesai solat doa niki istighfar niki sampai wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, maka insyaallah kita sesama muslim ini tidak akan ada yang saling membenci. Tidak ada saling membenci karena tak saling doa. Masa tak doa batur solah-solah masih tak meri kan dia cocok niki nggih. Malah niki. Jadi insyaallah amalkan itu, maka insyaallah kita akan merasa semakin erat hubungan persaudaraan Islam kita. Lagu adik betul-betul sadari tatan berdoa, ya. Bahwa doa itu memang kita betul-betul mengharapkan seluruh umat Islam, kaum muslimin muslimat dimanapun berada untuk mendapatkan ampunan dari Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Itu kita doakan. Kemudian satu juga yang selalu yang berikan kepada anak-anak kami di sini untuk selalu mengamalkan sebuah doa yang oleh ulama-ulama kita dijuluki dengan doa memperbaiki generasi. Nggih. Nabi doa ini ke? Awak biasa sebenar lagu si remehan. Jadi doa untuk memperbaiki generasi itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya, doa memperbaiki generasi kita nunas tiba Allah Subhanahu wa taala adik anak jari turunan jadi dengan bagus dan jadi dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi maknanya jadi dengan doa kita itu kita berharap nendek baik lupa bilang selesai sembahyang, ya. Bilang selesai sholat kita berdoa dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kebetulan selalu hafal niki. Lagu nendek abot amalan nggih. Jadi dengan doa ini insyaallah anak turunan kita sang dek bau jaga situ rum ajah sajangke tapi dengan doa ini mudah-mudahan Allah dengan kudrah Allah kita anak-anak jari intera bisa menjadi anak-anak yang beriman bertakwa, menjadi pemimpin-pemimpin di golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alhamdulillah Ustadz kita sudah rawuh niki, oleh karena kita yang tidak memperpanjang lebar, yang hanya
sebagai pengganti sebenarnya karena Bapak Ketua Umum dan Ketua Harian kita enggak, sepertinya ada halangan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu saya tutup dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, pengajian pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Kakanda Al-Ustadz Lalu Muhammad Ade Ilham Bakri KIH.MA. Kepada beliau kami haturkan. Pengajian pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Al-Ustadz Muhammad Sofiandi Adenan KIH.LC.MA. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampuraya niki nggih tiang bejuluan sehingga selesai asar niki ada layatan dari orang tua mahasiswa kami. Jadi lo layatan seberak niki tete batu kayak milih bejuluan nggih hadir sabau hadiri pemakaman salah seorang mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafadh wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan para pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Watan Speed beserta jajarannya, guru-guru kita, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita sama-sama muliakan Adinda Al-Mukarram Al-Ustaz Lalu Ade Ilham MA. Mudah-mudahan guru-guru kita semua beserta para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormatnya. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur fi taatillah, murah rezeki halal serta barakah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Lek siang hari niki dakaan sak tegene wahan tak gai-gai El Nino ongkat pemerintah. Tak terkena El Nino ibu-ibu. El Nino nike cuaca ekstrim, panas gati, dan sudah terjadi di India. Derajat Celciusnya 46, sekian derajat Celcius. Panas atau ndek? Kelacak kan aspal-aspal nike. Bahkan ribuan orang meninggal dunia. No. Panas sekali. Mangkinan niki tesurut tehimbon si pemerintah dende inam kupi iya ruan di Mansugun araan keduk kupi. Oh iya
Akaknya mau parang, oh iya sebab darah ruan sugun kopi badek ke, nge, dende inam kopi, kance kadu pakaian sak gelap, lagu tiang gelap kadu, ibu birang kadu, lagu insyaallah, dakan sak kadu pakaian gelap, aten solah bersih insyaallah, nge. Dakat sak pakaian tepetang lagu insyaallah atin te bersinar. Salawat serta salam dia terlupa sampean ke hadrat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga tiang pelunggu senamian niki termasuk di antara umat-umatnya yang kelak diberikan syafaat. Deh, mudah-mudahan tiang pelungguh senamian sagenen ngaji marak model niki kita kelak pada hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bersama para nabi dan rasul, bersama para mujahidin fi sabilillah, kumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, singkat saja yang perlu yang sampaikan di dalam kesempatan niki adalah yang mengajak kita semua untuk tetap istiqomah, karena sejatinya orang yang pemenang ketika hari raya Idul Fitri adalah orang-orang yang tetap istiqomah mengamalkan amalan Ramadan. Le bulan Ramadan tiang pelungguh senamian girang baca Quran, maka sejatinya kebiasaan membaca Quran ini harus kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Le bulan Ramadan genem sembahyang tarawih, salat sunnah qabliyah ba'diyah, maka kebiasaan niki salat sunnah niki lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Le bulan Ramadan tiang pelungguh girang silaturahmi, lanjutkan kebiasaan silaturahmi niki di bulan-bulan selanjutnya. Le bulan Ramadan tiang pelungguh senamian girang bersedekah, sila telanjutan kebiasaan bersedekah niki di bulan-bulan selanjutnya. Jangan sampai hanya terhenti pada bulan Ramadan. Demenuah engkah Ramadan engkah baca Quran, demenengkah bulan Ramadan engkah sembahyang sunnah, demenengkah bulan Ramadan dek girang tak sembahyang berjamaah. Maka ada ungkapan ulama mengatakan zahabat duyuf wa baqiyal ahl, telah pergi para tamu-tamu dan tinggallah para pemilik-pemilik. Nabi kenen masjid wah mulai berkurang isin, sengak sak biasa datang bulan Ramadan niki yang solat berjamaah pada bulan Ramadan, kebanyakan mereka adalah tamu lek masjid, ndek ngepian masjid. Jarin temui lek masjid, lamun temui kira-kira tetap lek balik niki atau ndek. Lamun terjadi temui lalu ian tan tiang pelungguh separuh lek bulan Ramadan, jarin temui lek masjid, demen tuah selesai bulan Ramadan kita meninggalkan masjid-masjid. Kita biarkan masjid-masjid kita sepi kembali. Berarti pelungguh temui jarin embe sa'ahlun, embe ahli-ahli masjid, orang-orang yang tetap mengisi masjid, baik itu bulan Ramadan, baik itu bulan Syawal, baik itu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya, sepanjang hidupnya dia mengisi masjid, itu adalah pemilik masjid sejatinya. Maka pelungguh bapak-bapak, ibu-ibu, jika kita membiarkan masjid kita kosong hari ini, maka kita adalah tamu di masjid, bukan pemilik masjid. Lalah terdoang pinaan masjid, lagu sekedar terjadi temui lek masjid, dek terjadi sak ngepian masjid. Niki yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tetap
istiqomah menjalankan ketaatan-ketaatan yang disida Allah Subhanahu wa taala. Sak kedua, tetap istiqomah menjauhkan larangan-larangan disida Allah Subhanahu wa taala. Le bulan Ramadan, tiang pelonggo senamian di Menara Batur mulai ngerumpi. Puasa. Aduh, dek man buka nih, bareh. Selesai maghrib terrasan nanti ya. Oh enggak. Demen mulai rasan Batur. Nyakelat puasa lemak, selesai puasa terrasan sama dia. Simparan ni Pak. Lamun te puasa jak adna piaran niki lamun lek luah bulan Ramadan jak ndek berdosa balik ke rasan Batur. Nggih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tiang pelungguh sebuah ungkapan, lamun ara dengan saya sekiranya sedak puasa tiang pelungguh lek bulan Ramadan, Nabi unin berangkat ana shaim. Oh, tiang yang kelalu ke puasa. Kata-kata ana shaim di sini bukan hanya sekedar lek bulan Ramadan, tetapi juga berlanjut sepanjang hidup tiang pelungguh. Di Menara Erosan Batur lek deket ingat diri ana shaim tiang puasa dari sisi makna bahwa menahan diri dari rausan Batur. Nggih, di Menara kemaksiatan sakmirin degawe ingat ana shaim tiang yang kalau puasa dari melaksanakan hal-hal yang diharamkan. Adik-adik sak bajang-bajang demen ara gombalan dari binatang unin pai, dari buaya darat. Nggih, pelonggoh ingat ana shaim tiang puasa. Nah, ingetan, dek kanggo bahasa mentia semeton yang kelalu terpuasa. Yuk, kan bulan Syawal. Wah, tak selesai Ramadan. Puasa itu bukan hanya pada bulan Ramadan. Puasa itu berlanjut sepanjang hidup tiang pelungguh. Jaga diri dari segala kemaksiatan itu bukan hanya pada bulan Ramadan, namun juga pada bulan-bulan yang lain. Makanya ulama mengatakan sembahlah Allah kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Sembahlah Allah Tuhanmu, jangan sembah Ramadan. Dengan sak sembah Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan sak rajin ibadah bulan Ramadan doang, dengan sak jauhan diri dari kemaksiatan di bulan Ramadan saja, tapi setelah bulan Ramadan dia tidak lagi melanjutkan ketaatan itu, dia tidak lagi melanjutkan keistiqomahan untuk menjauhkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar niki atur tiang, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Nggih, mudah-mudahan Nabi saat yang sampean arah manfaat, faedah dan barokahnya di dalam kehidupan tiang pelungguh sunamian, sehingga dakat saat sekedi unit nyampian bau tak amalan di dalam kehidupan tiang pelungguh sunamian. Sekedar niki, wallahu taala a'lam bis-shawab wa ilaihi wal marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kedua akan disampaikan oleh Yang Terhormat Kakanda Al-Ustadz Lalu Muhammad Ade Ilham Bakri KIH.MA. Kepada beliau kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wafad wa ayyid nahdhatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wabishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarramun, bapak-bapak pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Watan Sepit. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarramun, dani-dani tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Yang tiang hormati, tiang muliakan para dewan asatis, ustazat Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Watan Sepit, guru-guru tiang semua. Yang tiang hormati, tiang muliakan bapak-bapak, ibu, segenap jamaah pengajian halal bihalal, adik-adikku santriwan dan santriwati, singkatnya hadirin hadirat, aidin aidat, faizin faizat, makbulin makbulat, bahasan Prof Oji ini. Rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah minal a'idin al-fa'idhin al-maqbulin minal a'idin al-fa'idhin al-maqbulin minal a'idin al-fa'idhin al-maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah wa syukru lillah, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makin sudah jam 3. Sebenarnya cukup jarang menjadi kebudayaan, kebiasaan pelungguh tiang ngaji di mana satu acara itu 2 pengajian. Cukup jarang. Jadi wanti-wanti bosan sebenarnya tiang tidak ingin menyampaikan, cukuplah 1, karena biasanya juga 1, supaya tidak pendakwah, pendakwah ya, asar lebih kurang sampai jam 3.35 kalau berdasarkan waktu, Jadi ada sekitar waktu 35 menit yang hanya di sini menyampaikan catatan kaki atau footnote daripada apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris Yayasan dan Bapak Al-Mukarram Kakanda Tuan Guru Muhammad Sofyandi Adnan KHMH. Beberapa catatan kaki saja yang tiang dapatkan, yang tiang pelajari dari apa yang beliau tadi sampaikan. Yang pertama adalah tentang pentingnya merawat umur, Bapak Ibu, tentang pentingnya merawat usia. Pelungguh tiang niki bahasan ulama bisa jadi dikatakan sepuh meskipun masih muda. Ada ulama mengatakan bahwa sepuh, lingsir, tua, Nabi Malik bahasan pelungguh toa jake, itu bahasan ulama bapak-bapak, ibu-ibu, bisa jadi karena 3 sumber. Orang menjadi tua bisa jadi karena 3 perkara. Yang pertama, ada orang yang sepuh, lingsir karena umur. Seperti kebanyakan jamaah yang hadir makin niki. Kayun pelungguh teparan sepuh, ibu-ibu.
kayun nggih aten ja bajang doang ya darak kayun deparan sepuh. Lantas umur berapakah seseorang niki dikatakan sepuh? Ulama mengatakan man balagha arba'ina sininan yusamma syekh. Orang yang sudah mencapai umurnya 40 tahun sudah pantas dikatakan tua. Di sini banyak yang umur 40 tahun ibu-ibu, banyak sekali nggih. 40 tahun sepuh pelungguh berarti alhamdulillah. Karena itu sudah salah satu indikasi tanda standar bahwa pelungguh niki bisa menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua standarnya, man tala umruhu hasuna amaluh. Orang panjang usianya kemudian bagus amalnya. Pelungguh kayun de belo umur di ibu. Kayun pelungguh belo usia usia panjang. Tapi jangan lupa minta wahasuna amaluh, bagus amalannya. Karena kalau orang panjang umurnya ibu-ibu, kemudian bagus amalannya, dia sedang membangun surga-surganya kelak di akhirat. Sebaliknya kalau orang panjang umurnya, kemudian su'a amaluh, buruk amalannya, nggih, din cara ngaji, din cara sembahyang, din cara puasa, su'a amaluh, dengan model niki belo umur belo singgali neraka nyangke lalu gali neraka. Begitu hari berputar, detik demi detik, menit demi menit yang dia habiskan dari umurnya, dia hanya habiskan untuk menggali nerakanya. Hati-hati puasa. Yang lama puasa kemarin ibu-ibu di Santong, Lombok Utara, penuh model-model dengan cekat-cekat ternyata nggih. Arak model dengan ibu-ibu pinter lalu puasa sebulan hanya 3 hari nggih, saking pinternya, awal, tengah sama akhir, tanggal seke, tanggal 15 kanca tanggal 2 siwa. Napi basen, napi dasarnya apa dalilnya? Aneh lah muka puasa awal, tengah kanca akhir, belulim pelai bahasa. Nggih, pinter lalu. Masya Allah tabarakallah. Nggih. Ini sumber pertama orang dikatakan sepuh lingsir adalah karena faktor usia. Kedua, orang niki pantas cocok dikatakan sepuh lingsir tua dan dituakan karena jabatan. Nah, ada yang jadi kades, ada yang jadi kadus, ada yang jabatannya marbot. Marbot juga jabatan ukhrawi ibu-ibu. Ya, jangan dipandang sebelah mata. Ada yang jadi guru ngaji, jabatan ukhrawi. Nggih, ada orang-orang yang meskipun masih muda harus pelungguh tuakan, harus pelungguh tiang muliakan dan hormati. Kenapa? Karena beliau sepuh, karena sebab jabatannya. Niki kadus lokon bajang natu tuan ibu-ibu, bajang dan hadir lagu nggih. Kadus-kadus makin umur telung dasa nyalon DPR nggih, umur 40 milih jadi presiden makin nggih. Mungkin kanak-kanak bajang niki semakin di depan zaman milenial niki ibu-ibu. Orang meskipun muda kalau punya jabatan mesti dihormati. Yang ketiga, sumber orang itu dikatakan sepuh adalah karena ilmunya. Nggih? Karena ilmunya. Pelungguh tiang kalau punya biji jari, bayi baluk, pernah sekolah, pernah mengaji, muliakan, hormati. Nggih? Apalagi pada ustaz. Niki ada ustaz yang sangat alim, Ustaz Ramli Saldiman. Nggih? Pelungguh dendek pokoknya Ramli jangan. Ustaz Ramli, beliau itu tua, sepuh karena ilmunya. Jangan pelungguh merasa karena saya tua pendek kamu, semilin-milin poh dengan arahnya. Hati-hati ibu-ibu.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau menyebutkan dalam salah satu footnote di situ, anna lahmal ulama masmumatun, daging ulama itu beracun, Ibu-ibu. Jadi lamun hina ulama, orang alim, para tuan guru, para masyayikh, hina. Bagaimana cara menghinakan? Cukup pelungguh sebut aran doang mah menghinakan itu. Nggih, menghinakan para ulama. Apalagi kena Nabi misal mengolok-olok. Hati-hati, nggih. Ada bala, ada bencana dalam hidup pelungguh tiang. Masmumatun, karena dagingnya ulama itu beracun. Niki sepuh. Dalam Islam bapak-bapak, ibu-ibu, ada beda antara umur dengan usia. Nggih, beda umur kancu usia. Lamun usia niki bahasa Arabnya sin. Satu akar kata dengan kata sinun artinya gigi. Yang pun dengan toa baun singgitan lek gigi nan. Ibu-ibu. Nggih. Lamun wahling sir umur 60 70 berumbu atau berkurang gigian? Berkurang. Putih atau birang? Birang. Nggih. Wangi atau mambu? Jadi gigi itu, ibu-ibu, bisa menjadi tanda tuanya seseorang. Usia itu satu akar kata derivasi masdar daripada kata usia, gigi. Dan ada kata lain yang kita gunakan untuk menunjukkan waktu hidup, yakni umur. Umur ini dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata yang bagus, umroh, ma'mur. Jadi umur sama usia niki beda. Kalau dari yang lebih jauh, umur adalah masa hidup yang kita gunakan untuk kemakmuran, kebaikan. Sedangkan usia adalah masa hidup secara umum. Sehingga tidak sedikit dari pelungguh tiang bisa jadi usianya sudah 40-50 tahun, tapi umurnya baru 10 tahun. Bisa jadi, karena usia sama umur itu berbeda. Bisa jadi pelungguh tiang umurnya 70 tahun usianya, tapi umurnya baru 5 tahun. Kenapa kok 5 tahun? Ya karena baru 5 tahun taubatnya. Bejumat doang. Wan tak renggek keruan keng baru miletaik masjid. Wah tak trenden si wain baru miletaik musola lai pas masih sehat ya. Tidak memanfaatkan waktu itu dengan baik. Usianya 70, umurnya baru 5 tahun. Tapi niki masih bagus ketimbang orang usianya 80 tahun tapi umurnya 0. Bisa jadi ibu-ibu seperti niki? Bisa jadi ya. Ada orang seperti niki dari lahir sampai meninggal, dia menikah mas kawin Al-Qur'anul Karim tapi tidak pernah dibaca sampai mati. Al-Qur'an Karim berderet di rumahnya ibu-ibu, tapi tidak pernah dibaca. Mas kawinnya seperangkat alat sholat yang tidak pernah dipakai sholat. Sejadah, mukenah telekung besi belak besi tikus tidak pernah dipakai. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Aniki ibu-ibu, pentingnya pelungguh tiang memanfaatkan umur dan usia niki. Seperti kebanyakan dari para ulama. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Salah satu statement atau kalimat Rasul SAW yang sangat sering kita dengar ketika berkaitan dengan silaturahim atau halal bihalal adalah keutamaan silaturahmi itu apa? Yang paling sering kita dengar yang pertama adalah yubsatalahu fi rizqihi. Allah akan melapangkan rizki. Lapang, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak hanya berarti al-kasroh, banyak. Lapang itu tidak hanya diartikan makin banyak. Ada orang bersilaturahim kok makin miskin. Karena rezeki yang lapang itu tidak diartikan rezeki yang makin banyak,
tidak diartikan bertambah jumlah kuantitasnya, tidak, tapi bertambah kualitasnya. Sehingga ulama mengatakan, jadi yubsatu lahu fi rizqi di sini maknanya adalah an-naf'u wal barakah, berumbuk berkah kanca manfaat. Niki ibu-ibu. Meskipun pelungguh di rumah kanduknya adalah kanduk-kanduk kelas atas, tapi botor, kelor, kentujur kelas atas semua, nggih. Tapi karena pelungguh menikmati, ada ada manfaat di sana, mai ibu-ibu, nggih. Sambal terasi ibu-ibu, sampun terasa sambal terasi Kopang. Rasa ibu-ibu nyesel dirasa. 100% lebih enak daripada terasi Tanjung. Nggih. Yang sampai simpi-impi niki bilang jelo buka lek santong niki kadu terasi Kopang. Dakan arak manok, sate, udang, keper misalnya, ikan nila, sak paling dulu terdemak niki adalah sambal terasi Kopang, si mai. Napi lagi sedak terong ibu-ibu. Masya Allah, si mai lupa tan beri utang. Si mai, nggih, si mai. Aniki ibu, meskipun sederhana, tapi ada ada manfaat di situ, ada barokah. Apa manfaatnya? Pelungguh tenang. Nggih. Janganlah kita punya banyak harta dengan nominal angka miliaran dan triliunan, tapi banyak hutang dan tidak bisa tenang. Marak cerita nih ibu-ibu, arak sopuk dengan bedewe harta 10 miliar. Lagu telefonis si dokter, sengak mai lalu kanduk bilang jelo bilang malam. Telefonis niki selapu penyakit lengkap li awak. Asam urat itu, nggih. Kolesterol itu, diabetes itu, gagal ginjal di sana, kanker juga di situ, nggih. Akhirnya apa kata dokter? Oh bapak, nggih, mulai sekarang, mulai besok rubah pola rutinitas hidupnya. Bagaimana caranya? Setiap pagi sekarang bapak jalan-jalan keluar komplek perumahannya, jangan pakai sandal, kalau bisa jangan pakai baju, biar panas matahari langsung menyentuh tubuhnya. Yun kena si dokter ibu-ibu dengan sugih niki, nggih, dendek besandal, dendek bepayung dakan panas, kanca buka tangkong, aden sak tame sinar matahari niki, nggih. Bilang jelo bilang malam yun dan ibu-ibu, padahal uangnya 10 miliar, lagu nerak beden kanca dengan yoga, nggih, ampura, nggih. Lampak macam lain keliling komplek perumahan dek besandal dek betangkong, nggih. Apa gunanya uang miliaran itu kalau akhir hidupnya seperti ini, nggih? Niki bapak-bapak ibu-ibu. Yubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarih. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjanjikan bahwa orang yang bersilaturahmi, orang yang bersilaturahim, orang yang senantiasa menjaga tali persaudaraan, persahabatan, perkawanan, yunsa'alahu fi asarih, Allah akan meluaskan. Asar niki bukan artinya umur sebenarnya. Asar niki artinya kesan kehidupan. Asar niki artinya dampak hidup. Asar niki maksudnya adalah bekas-bekas hidup yang bisa dikenang. Jadi orang yang bersilaturahmi itu bukan dipanjangkan umurnya, tapi dipanjangkan manfaat kesan-kesan ketika dia hidup dulu. Iki manfaat silaturahmi. Banyak para ulama yang kita bisa jadikan motivasi, inspirasi. Adik-adikku santriwan dan santriwati, nggih. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, nggih. Beliau tidak memiliki usia yang panjang. Beliau hanya lebih kurang 45 tahun. Imam Nawawi ibu-ibu, Imam Nawawi, beliau umurnya 45 tahun. Beliau juga tidak punya keturunan karena beliau nenten bejangkep dan wah merari Imam Nawawi. Tapi sampai detik ini siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Nggih? Beliau umurnya 45 tahun, tidak pernah menikah,
tapi kok ada bekas-bekas hidupnya sampai terasa sampai detik ini. Kesan-kesan kalau dia pernah hidup dulu luar biasa sampai sekarang tidak ada mungkin yang tidak mengenalnya, Imam Nawawi. Kenapa? Karena beliau meninggalkan banyak sekali kesan-kesan baik dalam hidupnya. Kitab beliau doang ibu-ibu, kata ulama tidak kurang dari 300 kitab. Ada yang mengatakan 350 kitab karangan beliau selama beliau hidup. Raudatut Talibin, Al-Minhaj ala Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, Al-Majmu' ala Syarah Al-Muhazzab, Al-Azkar An-Nawawiyah, Arba'in An-Nawawiyah, dan masih banyak lagi. Sampai makin niki selaput kitab-kitab niki masih kerang terbaca ibu-ibu. Pengajian subuh pelungguh saat terbaca niki si guru kita Al-Ustaz Abdul Ghani juga termasuk karangan beliau, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Okay? Jangan jauh-jauh, pelungguh juga punya guru, maha guru Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau ibu-ibu wikan pelungguh pira usian beliau, pira usian Maulana Syekh ibu-ibu. Ndak tahu. Lain masin saya hayat beliau pira usian pelungguh. 102. Ada yang mengatakan 102. Secara hitungan Masehi umur beliau 99 tahun. Belo natu kode ni ibu-ibu. Belo. Maulana Syekh niki nggih 99 tahun Masehi. Secara hitungan Hijriah ada yang mengatakan 102 Hijriah, 102 tahun. Lebih 100 niki umur Maulana Syekh. Okay? Umur beliau panjang, amal beliau banyak dan baik. Dan beliau juga meninggalkan banyak sekali kitab karangan-karangan, karya-karya ilmiah yang sampai sekarang bisa pelungguh tiang baca dan manfaatkan. Beliau Maulana Syekh niki adalah orang yang mutafannin. Ilmunya ensiklopedis, segala lini aspek kehidupan beliau kuasai. Nggih, fikih, faraid, falak, nggih, ilmu sosial, ilmu pemerintahan dan lain sebagainya, mutafannin beliau. Beliau dalam bidang tauhid, beliau melahirkan sebuah karya yang luar biasa, Risalatut Tauhid. Dalam bidang faraid, beliau meninggalkan karya yang luar biasa, Nahdatuz Zainiyah. Kemudian disarahkan lagi oleh beliau Tuhfatul Anfananiyah. Dalam bidang fikih, beliau juga melahirkan sebuah karya yang fenomenal luar biasa, Sulamul Hijab ala Sarah Safinatun Najah. Dalam bidang bahasa Arab, beliau melahirkan kitab yang luar biasa, Mi'rajus Sibyan ila Sama'i Ilmil Bayan. Dalam bidang hikmah, beliau membuat karya yang luar biasa, Thariqah Hizib Nahdlatul Watan. Dalam bidang doa-doa, beliau melahirkan buku kitab yang pelungguh tiang sering baca, yakni Hizib Nahdlatul Watan. Siapa di antara pelungguh tiang di bumi Lombok niki yang tidak mengenal beliau? Siapa kira-kira orang di Lombok niki yang setiap hari tidak pasti disebut dan dibacakan Al-Fatihah selain beliau? Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Luar biasa. Ngomong-ngomong mik niki luar biasa ibu-ibu, nggih. Demen nyurak isi. Kalah-kalah nak pidato oleh Gelora Bung Karno niki, nggih. Iya kok nyurak doang baru Kakanda Al-Mukarram. Sepeng girap dik niki. Lagunya ala sekali lalang beh pendatang mik niki ibu-ibu. Nggih. Saya bilang Jumat ya, oli mik pokok sak termasih tikus tuh. Tu atas. Nggih. Anikilah bapak-bapak ibu-ibu. Kemudian beberapa menit lagi catatan kaki yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris Pondok Pesantren tentang halal bihalal niki merupakan sunatan hasanatan. Nggih. Benar niki sunatan hasanatan dan dia tidak membenarkan, tentu memang itu beliau benar. Nggih. Dan tidak perlu dicari dalil-dalilnya lagi. Nggih. Ibu-ibu
Kalau pelungguh mengadakan halal bihalal, maulid, isra, nuzul Quran, tidak perlu dicari mana dalilnya, tidak perlu. Kenapa? Karena acara-acara model niki itu masuk dalam kategori muamalah, bukan ibadah. Oke? Muamalah bukan ibadah. Apa bedanya muamalah sama ibadah? Kalau muamalah niki, marabasan Al-Imam Asy-Syaukani, muamalah niki al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal dari muamalah niki memang kanggo, boleh, tidak dilarang. Niki hukum asal. Hatta yakumad dalilu ala khilafiha, sampai ada dalil yang melarangnya. Niki kalau muamalah. Jadi kalau ada orang mengadakan halal bihalal, jangan ditanya mana dalil yang menyuruh, tapi tanya mana dalil yang melarang. Selama tidak ada dalil yang melarang, berarti hal itu boleh dilakukan. Nah, itu muamalah. Okay? Jadi beda dengan ibadah. Kalau ibadah sebaliknya, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dari ibadah itu tidak boleh. Hatta yakumad dalilu ala khilafiha, sampai memang ada dalil yang membolehkannya. Det kanggo pelungguh garak-garak pacu lalu sembahyang zuhur balik rakaat, tidak boleh. Okay? Karena ibadah itu harus ada tuntunannya. Ya, okay? Jadi tidak boleh melakukan ibadah kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Tapi kalau muamalah tidak perlu ditanya mana dalil yang menyuruhnya. Selama tidak ada dalil yang melarang, berarti boleh. Itu muamalah. Tapi meskipun muamalah halal bihalal niki ibu-ibu bisa bernilai ibadah, namanya ibadah ghairu mahdoh. Okay? Jadi halal bihalal pada sore hari niki bisa bernilai ibadah kepada pelungguh tiang, ibadah ghairu mahdoh. Tapi kena ibadah ghairu mahdoh niki aqwalun wa af'alun, segala bentuk perkataan, perbuatan, laisat min asli ibadatil masyru'iyah, tidak tergolong, tidak termasuk dari ibadah yang disebutkan langsung secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Walakin tahtamilu minal ibadah bihusnin niyah, tapi kemudian dihitung sebagai ibadah karena bagusnya niat. Okay? Aniki ibu. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan sahih wijhataka takun kullu hayatika ibadatan. Perbaiki seluruh niatmu, niscaya seluruh amal aktivitasmu bernilai ibadah di hadapan Allah. Okay? Perkara-perkara dunia itu bisa jadi ibadah kalau diniatkan ibadah. Lalu nambah niki ibadah atau tidak ibu-ibu? Ini ya ibadah. Siapa bilang ibadah? Lalu nambah, okay? Dan iya ibadah. Cari nafkah hari niki. Lalu nambah jual tipah, jual pelalah, olah-olah. Niki pegawaian dunia. Tapi kalau pelungguh niatkan untuk ibadah, baru jadi ibadah. Kalau tidak diniatkan, yang tidak jadi ibadah. Begitu juga dengan kehadiran pelungguh tiang di sini. Okay? Hadir di sini niatkan jadi ibadah. Semoga setiap langkah, setiap detik, setiap nafas yang keluar dihitung sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Niki ibu-ibu, halal bihalal adalah produk lokal. Okay? Produk lokal Indonesia. Tidak akan pelungguh tiang temukan di negara-negara lain halal bihalal niki. Istilahnya, praktiknya hanya ada di Indonesia. Halal bihalal, produk lokal, hasil perkawinan antara agama Islam dengan budaya Nusantara. Halal bihalal niki hasil buah dari perjumpaan antara kearifan lokal wisdom bahasa aliyah niki, kearifan lokal dengan agama Islam. Okay. Di Indonesia niki ibu-ibu banyak sekali budaya-budaya, okay, peninggalan para pendakwah Islam di masa lalu yang sampai saat ini masih dijaga. Nikilah yang tadi diistilahkan dengan sunnatan hasanatan. Salah satunya adalah halal bihalal niki. Tapi yang mirip dengan halal bihalal di tempat-tempat lain banyak juga ibu-ibu. Okay? Bil khusus di bulan Syawal, pelungguh disasak misalnya. Pelungguh niki beduin te penamaan untuk masing-masing bulan ibu-ibu. Okay?
Mungkin kan bulan Syawal. Lamun secara sasak bulan Syawal niki napi istilah nih ibu. Bulan napi istilah bulan Syawal. Secara sasak. Bulan Lebaran. Coba lamun Muharram niki bulan napi di Lebaran. Muharram. Ada sasak. Bulan bubur bea, bulan lalang bahasa. Bulan bubur be Muharram. Sapar niki cara sasak napi istilah. Bubur putih. Muharram, Sapar, Rabiul Awal napi istilahnya. Bulan mulut, Rabiul Akhir. Bulan suwung, lalang doang bahasa. Nggih. Bulan suwung. Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Suwung tengah. Jumadil Akhir. Sulung penutup. Rajab bulan Nabi. Bulan Isra. Sya'ban bulan Nabi. Ramadan bulan Nabi. Puasa. Syawal bulan Nabi. Lebaran. Zulqa'dah bulan Nabi. Bulan lalang, baru bulan lalang. Iki. Nggih. Niki model-model ibu-ibu laik pasan tajah maca juluan tau maca sim begaga. Suruh eja napi songkok batako napi jadin songkok ni juluan tau maca sin eja. Iya model ibu-ibu niki. Kalau Zulhijjah bulan haji. Niki nama-nama niki hasil akulturasi atau percampuran antara budaya dengan agama ibu-ibu. Pada model pelungguh sebut tokoh agama. Kalau di Lombok tokoh agama pelungguh sebut dengan api ibu-ibu. Tuan Guru Kiai bahasa. Lamun Kiai memang arah nggih. Kiai kalau istilah KLU Lombok Utara niki masih pakai istilah Kiai. Tapi Kiai niki digunakan khusus untuk orang yang persik mayit. Jadi lamun le KLU di sebagian tempat nggih, Kiai niki ibu-ibu marah kepala desa terpilih nentang. Nggih, terpilih. Jadi saya sak lemak di Menara Ninggal, ya dong terhubungi. Dari tukang pandi, dari tukang kuburan, dari tukang segala macamnya. Kiainya dipilih. Tapi secara umum di Lombok niki pelungguh mengenal tokoh agama dengan sebutan Tuan Guru. Arak guru tuan enda. Arak guru doang, arak tuan doang. Masya Allah. Okay? Tuan Guru. Di tempat lain bukan Tuan Guru, beda-beda. Niki hasil perjumpaan dengan budayanya. Di Aceh, di Sumatera. Aceh niki nyebut bukan Tuan Guru tapi Tengku. Di Padang Sumatera Barat istilahnya beda lagi. Buya. Jawa Tengah, Jawa Timur Kiai, baru niki Kiai. Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau yang perempuan Ibu Nyai. Sebinian si Kiai, Nyai namanya. Lamun haga lingsir niki nara teparan aran Romo Kiai. Okay. Di Cirebon, tanah Sunda ibu-ibu, tokoh agama yang disebut dengan Kang. Misal Kiai Abdurrahman, Kang Abdurrahman, okay. Kang Abdus Somad. Kang. Di Jawa Barat disebut dengan Ajengan. Lamun bega lingsiran Abah wendemboh. Okay. Di Sulawesi Gurunta. Ada niki Sulawesi Dara, Gurunta. Coba tanya orang Sulawesi. Bahasa asli Sulawesi kalau nyebut tokoh agama itu Gurunta. Pelungguh Tuan Guru. Beda-beda. Niki juga termasuk termasuk dalam budaya pelungguh tiang niki halal bihalal niki. Di Jawa Tengah, Jawa Timur itu halal bihalal rat. Di Jawa Tengah bil khusus di Jogja, di Surakarta
Kalau setiap bulan Syawal ada istilah gerbek Syawal. Gerbek Syawal. Niki Ibu, di Keraton Jogja, di Keraton Surakarta. Gerbek Syawal. Beda-beda istilah. Nggih. Ada juga namanya kalau datang bulan Mulut di Jogja namanya sekaten. Niki juga budaya-budaya lokal, produk lokal. Sekaten niki adalah bahasa Jogja. Orang Jawa dulu tidak bisa menyebut syahadatain, jadi mereka menyebutnya sekaten. Jadi setiap bulan Maulid Rabiul Awal, mereka di Masjid Agung Kauman menyelenggarakan sekaten. Jauh tumpeng belo oleh ujung niki kolok buah-buahan. Demi selesai acara saling berebutan ibu-ibu. Yen tan budaya dengan Jogja, nggih. Beda-beda. Pelungguh di sini ada model tradisi halal bihalal. Niki adalah bentuk ciri khas sunnatan hasanatan yang sangat bagus. Nggih, diteruskan dari guru-guru ke guru-guru secara mutawatir dan sampai kepada pelungguh tiang makin niki, nggih, bisa diamalkan, bisa dijaga. Niki adalah kesyukuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Bapak ibu-ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang profesor ibu-ibu. Profesor, bukan jual pesor, profesor. Dari Universitas Sydney, Australia. Nggih. Beliau melakukan riset penelitian. Lalu berajah kanca batur suluh profesor di sebuah universitas namanya Universitas Leiden, Belanda. Di Universitas Leiden, Belanda ada perpustakaan besar. Di dalam perpustakaan besar nike ada 20.000 manuskrip tulisan-tulisan kuno yang membahas tentang Nusantara, tentang Indonesia. Deman kadu kertas masih pakai daun lontar, ditulis dengan bahasa-bahasa dulu, bukan bahasa Latin yang sekarang. Nggih, bahasa pegon istilahnya. Nggih. Makna-makna gundul yang dan tulis lain. Sudah berbicara tentang Nusantara, tentang budaya halal bihalal, tentang budaya sering kumpul-kumpul marantan niki. Sudah berbicara semuanya. Nggih, niki merupakan kebudayaan yang diwariskan turun temurun. Alhasil bapak-bapak ibu-ibu, semoga di momen halal bihalal niki, marak bahasan ulama, halal bihalal niki adalah akronim kalau dalam bahasa Indonesia, singkatan. Kepanjangannya adalah tolabul halala bitorikotil halali, meminta kehalalan dengan cara yang halal. Jadi saling memaafkan. Enggak nintin ibu-ibu, nggih. Halal bihalal, semoga pelungguh tiang dihalalkan dari kesalahan masing-masing secara pribadi, nggih. Lunasan, kira-kira baut saling maafan ibu-ibu? Saling maafan nggih? Alhamdulillah sampai niki, nggih. Semoga ada arti dan manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Ramli Saldiman, KH SPDI. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila kita tutup acara kita ini dengan sama-sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una,
ربي فقهنا وفقه أهلنا وكربت لنا في ديننا مع أهل الكتر أنسى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نضى بالخير ونكفى كل شر كل سوء وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواءنا واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء أمررتك فانسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هميري على معاشي ومعادي وآل ذريتي وباطني وظاهري أمررتك فانسبحت فيها الحصى بماء هميري على معاشي ومعادي وآل ذريتي وباطني وظاهري أمررتك فانسبحت فيها الحصى إن هميري على معاشي ومعادي وآل ذريتي وباطني وظاهري ربي قيني ومن يحبني كذا من شر حاسد إذا بالحق افتح بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين يا جميل الصنع يا من كلما دائم الأمر جلما داهما يا غياس المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن نازل الأمر علينا نفس الأمر علينا سرعة إن نازل الأمر علينا عظما نفس الأمر علينا سرعة أمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرامة وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى آله وصحب عدما برق ومزن قد هاما صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا سبيع المذنبين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Acara ke-6, penutup. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.